Halo teman-teman investor, kita ketemu lagi di sesi di Investor Mini Talk ya. Dan di podcast kali ini kita akan coba menggali kira-kira apa sih kendala-kendala yang dialami ya oleh investor, terutama bagi teman-teman yang masih baru di saham ya. Kita akan dalami kira-kira apa kendalanya dan gimana solusinya. Nah itu kan yang terpenting ya, kita mencari solusi di atas kendala. Karena kita tahu ya market belakangan ini cukup volatile, naik turun, banyak porto yang kebakaran. Nah nanti kita akan coba kulik-kulik di situ. Dan kebetulan di podcast hari ini saya mengundang tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari Jakarta nih, Mas Dodi Mardiansyah. Halo Mas Dodi, gimana kabarnya Mas? Kabar baik Mas Eros, terima kasih telah mengundang. Terima kasih Mas Dodi atas kehadirannya. Jadi Mas Dodi ini beliau adalah Head of iPod Fund ya. Jadi kita langsung akan belajar dengan masternya ya. Kebetulan kita semua tahu ya bahwa iPod ini istilahnya ya pemain senior lah ya di pasar saham ya. Jadi kita akan mengulik-ngulik langsung dengan masternya Mas Dodi ya. Nah mungkin langsung saja Mas Dodi, ya kita tahu ya sekarang ini kan market volatile sekali ya. Sangat volatile. Kita lihat sekitar bulan September waktu itu IHSG mencapai all time high-nya ya, all time high di 7.900. Habis itu makin kesini kok kayaknya makin turun-turun gitu ya. 7.900 masuk bulan Februari bahkan di bawah 7.000. Betul. Ya walaupun ya ada rebound kemudian turun lagi dan sebagainya, akhirnya kan banyak teman-teman investor ini khususnya bagi teman-teman yang pemula atau yang baru ini kan pada kebingungan ini kan ya, kebingungan gimana akhirnya portofolionya kebakaran, terus apakah harus di cut loss atau di hold dan sebagainya. Nah ini pendapat dari Mas Dodi nih, kira-kira gimana nih dengan fenomena seperti ini gitu Mas? Oke, dengan fenomena seperti ini sebetulnya ini balik lagi ke mindset dari si investornya sendiri ya. Ada yang orang memang untuk bertransaksi saham itu untuk long term. Dan ada yang memang kayak dia pengennya adalah swing gitu, untuk kayak metode swing yang gak terlalu lama gitu dia untuk mendapatkan cuannya, dia berharapnya ya. Nah balik lagi ke 1000 pertanyaan yang selalu kita dapatkan di market, hold atau cut loss gitu kan. Jadi kalau misalkan memang tipikal metodenya adalah long term, kita sih sarankan untuk hold. Tapi kalau misalkan emang tipikalnya adalah ini adalah trader atau swing trader, kita sarankan ini untuk ya dia harus berani cut loss gitu. Karena kan ini kondisinya bukan hanya 2 minggu atau 1 bulan ya Mas Eros ya, udah lebih dari itu gitu. Jadi dia harus disiplin dengan mindset yang udah dia terapkan saat membeli saham tersebut. Gitu. Oke, nah setuju dengan pendapatnya Mas Doni. Jadi kan kita lihat memang ada 2 mindset di sini ya, long term investing atau short term investing, mungkin seperti itu ya bisa dikatakan ya, kita melakukan trading ya. Kemudian misalkan nih, ini khusus buat yang long term investing katakanlah ya, seperti ya kita di channel di Investor ini kan kita selalu bicara tentang mindset long term investing itu kan ya. Dan akhirnya pun ya pasti saham-saham yang namanya long term kita hanya hold, merah kan gitu kan ya. Dan seperti Mas Dodi tadi katakan bahwa ya kita kalau misalkan memang mindsetnya untuk long term investing ya kita hold, asalkan sahamnya benar kan gitu kan ya. Betul, sahamnya benar, pemilihan sahamnya benar kan gitu kan. Betul. Jangan sampai jangan sampai kita nge-hold saham-saham yang sebenarnya ini bukan saham buat long term investing gitu kan. Betul. Ibaratnya cuman saham yang hype sementara aja nih, naik atau mungkin arah beberapa hari habis itu udah entah kemana itu kan ya sahamnya kan. Nah jadi ada permasalahan stock picking kan ya di sini sebenarnya ya. Betul. Terutama buat teman-teman yang baru. Nah kira-kira kalau dari pendapatnya Mas Dodi sendiri mengenai stock picking ini seperti apa itu Mas? Ya, stock picking sendiri ini sebetulnya ini metode yang sebetulnya nggak salah ya. As long as dari segi knowledge dan dari segi emosi saat kita bertransaksi saham, saat kita berinvestasi di saham itu tidak terbawa gitu. Jadi emosinya tidak terbawa. Stock picking ini memang beberapa orang yang tadi mindsetnya misalkan long term, stock picking dia udah pasti beda sama orang yang mindsetnya bener-bener kayak short term gitu. Tapi permasalahannya di sini adalah beberapa orang yang pikirannya itu adalah gue invest untuk short term gitu. Tapi saat turun dia nggak mau cut loss gitu. Padahal udah ngebatas, udah lewat dari batas dia, periodenya short termnya udah lewat nih. Dan lagi minus dan dia nggak berani cut loss gitu. Baru dia shifting, oh ya udahlah karena minus gue jadinya long term. Tapi pilihan sahamnya tuh
yang di awal itu adalah bukan untuk long term gitu. Nah itu adalah kesalahan dari stock picking yang mungkin sering terjadi di para retail investor, Mas Eros gitu. Jadi saat awal dia berharapnya adalah untuk short term, tapi saat minus nggak berani cut loss, alih-alih ngomongnya adalah dengan long term gitu. Jadi kayak nggak konsisten lah kita bilangnya. Betul. Pertamanya tujuannya short term, tiba-tiba jadi long term hanya gara-gara minus ya, gara-gara nyangkut ya. Betul. Mereka pikirnya wah nanti long term bakalan naik lagi deh gitu. Akhirnya ya yang terjadi malah justru bisa jadi makin turun ya kalau sahamnya salah kan hitungan. Betul, sahamnya salah. Nah sebenarnya masalah stock picking inilah sebenarnya bisa dikatakan problem terbesar Mas ya, problem terbesar untuk teman-teman, khususnya nih teman-teman yang dia katakanlah baru di pasar saham kan ya, baru mungkin 1 tahun 2 tahun, karena kalau kita bicara mengenai pasar saham ini kan siklus kan ya Mas ya. Betul. Siklus. Kadang ada waktu-waktu tertentu ketika siklusnya bagus tuh, cari cuan kayaknya gampang. Ya. Nah ada periode yang siklusnya lagi jelek, kayak misalkan tahun 2024 kemarin deh, itu bisa dikatakan ya marketnya lagi nggak baik gitu kan, kurang mendukung, kurang mendukung, cari cuan kok kayaknya susah kan. Sulit gitu kan sekali. Nah terus kira-kira gimana nih sebenarnya ya bisa dikatakan sebagai penjembatan ya atau solusi untuk teman-teman ini supaya tidak salah pilih itu ya, tidak salah pilih saham ya. Kalau menurut pandangan Mas Dodi gimana itu Mas? Ya, untuk kita masuk ke pasar saham sendiri di Indonesia itu kan metodenya ada banyak ya Mas ya. Kita bisa stock picking langsung gitu. Itu benar-benar dari knowledge kita, walaupun banyak orang yang dari knowledge, dari bisikan atau dari orang dalam dan segala macam itu kita satukan stock picking. Dia memilih satu saham untuk diinvest dan dia percaya di situ. Kedua, ada yang namanya sistem reksadana, jalur reksadana. Reksadana ini kita memungkinkan untuk kayak memberi uang kita, membeli produk dari manajer investasi, di mana manajer investasi itu udah meracik nih saham apa aja yang dipilihin oleh mereka. Jadi kayak mereka pilih misalkan ada 15 sampai 25 saham dia pilih dan dia banding jadi satu, disebut reksadana A gitu. Nah itu kan juga sama, itu adalah jalur untuk kita masuk ke pasar saham gitu kan ya. Nah jalur menggunakan reksadana ini kita bisa bilang adalah salah satu jalur yang cukup sedikit lebih aman compare ke kita sendiri untuk stock picking. Karena kenapa stock picking itu biasanya kita depending untuk 1, 2 atau 3 saham yang kita benar-benar percaya banget. Soalnya kita gampang percaya Mas sama saham, kayak udah denger percaya ya bisa dibilang semi all in tuh berani gitu. Tapi dengan adanya kita menggunakan jalur reksadana, mereka itu secara risiko itu udah didiversifikasi, nggak cuman ke 1 atau 2 saham. Ada yang 15 saham, ada yang 20 saham. Nah itu jadi bisa membuat mereka itu saat nanti market turun dan segala macamnya, ada beberapa saham yang bisa menahan dari kekurangan saham-saham yang lagi turun gitu. Jadi itu adalah jalur kedua yang kita bisa bilang untuk masuk ke saham di Indonesia, stock picking atau melalui jalur reksadana, di mana ada MI yang mengelola dana tersebut. Ada MI yang mengelola produk, di mana produknya tersebut adalah berisikan beberapa saham di dalamnya. Oke. Jadi bisa dikatakan ya Mas ya, kalau reksadana itu kan kita titipin dana kita ke manajer investasi nih, gitu ya, yang dimana membeli produk manajer investasi, produk dari manajer investasi, yang dimana kita pasti tahu kalau manajer investasi itu orang yang berkompeten di dalamnya, tersertifikasi, terlatih, yang dia istilahnya bisa membantu meracikkan portofolio saham gitu ya. Betul. Ya. Nah mungkin ini buat teman-teman juga nih, bisa istilahnya bisa diversify ya, atau diversifikasi. Misalkan kalau teman-teman masih kesulitan dengan stock picking tadi, bisa melalui jalur reksadana saham seperti yang disampaikan Mas Dodi ya. Betul. Karena ya tadi kalau stock picking pribadi ya, atau kita beli saham pribadi itu prosesnya lama kan itu kan ya. Kadang prosesnya lama itu yang saya maksud adalah cara kita analisa, kemudian knowledge yang harus kita miliki seperti apa, perlu waktu untuk belajar, betul kan ya. Betul. Kemudian perlu waktu untuk merasakan market, gonjang-ganjingnya market seperti apa. Nah ini kan kalau misalkan teman-teman baru di saham di dalam 1 sampai 2 tahun terakhir,
ya kayaknya belum cukup kan ya untuk punya knowledge stock picking yang benar-benar oke, bagus. Ini kan kayaknya belum nih. Nah, teman-teman bisa istilahnya beli reksadana saham tadi ya, di mana duit dari teman-teman yang belikan produk dari manajer investasi tersebut akan dikelola oleh manajer investasi tadi kan ya. Betul, ya manajer investasi itu akan mengelola dana dari nasabah dan juga dibelikan saham-saham dan nanti dilaporkan ke nasabah tersebut. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai reksadana saham sendiri, ya pastinya berbeda ya dengan saham itu sendiri. Ada misalkan semacam kelemahan. Ya, kalau menurut saya pasti kan ada tuh kelemahan-kelemahan saham itu. Pasti. Reksadana saham ya. Reksadana saham memiliki kelemahan, betul. Ya, itu misalkan nih contoh. Katakanlah kalau contoh lah, kita beli saham ya. Kita beli saham langsung kita bisa tahu harganya berapa, kita klik langsung tuh dapat. Sedangkan reksadana saham kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Reksadana harus tunggu akhir hari. Nah, kira-kira gimana tuh Mas Dodi untuk menyikapi kayak gitu ya? Benar. Jadi dari Indo Premier Sekuritas sendiri, especially lewat si Pot Fund, kita tuh emang pernah survei Mas. By the way nasabah kita tuh udah 1,2 juta sekarang. Gitu. 1,2 juta nasabah Indo Premier ya. IPOT ya. Ya, jadi kita tanya ke mereka gitu, apa sih yang membuat kalian teman-teman kan mostly rata-rata kita pengen arahkan mereka untuk masuk ke reksadana saham gitu. Kenapa sih kalian tidak mau masuk ke reksadana saham gitu? Nah, salah satunya tadi yang Mas Eros bilang itu sangat valid gitu. Di pertanyaannya adalah kita mau beli sebuah produk investasi. Misalkan taruhlah kita mau beli 10 juta nih Mas Eros. Kita udah masukin nih duitnya 10 juta, duit kita udah dipotong nih 10 juta. Tapi kita belum tahu harganya berapa. Gitu kan. Itu kan sangat lucu di dunia digital saat ini, di mana semuanya itu udah real time, udah transparan gitu kan ya. Ini kok harganya nggak tahu tapi duitnya udah masuk gitu. Nah, itu salah satu pain point dari reksadana yang saat ini ada di Indonesia. Nah, selain itu ada juga Mas Eros kelemahan dari reksadana saham, yaitu adalah transparansi gitu. Transparansi. Aku balik yang pertama dulu ya tentang real time gitu. Real time itu memang nggak ada di reksadana sampai 2024 kemarin. Setelah 2024 Indo Premier melalui Pot Fund mengeluarkan produk yaitu adalah kita sebutnya adalah Power Fund Series. Power Fund Series. Power Fund Series itu reksadana juga itu. Reksadana saham. Reksadana saham ya. Betul, reksadana saham, dan ada karakter-karakter yang kita masukkan ke dalam reksadana saham tersebut sehingga reksadana saham tersebut kita bilangnya adalah complete atau perfect. Gitu. Yang pertama Mas Eros bilang tadi adalah nomor satunya itu real time. Betul. Jadi kita masukkan duit, kita nggak tahu harganya. Nah, di Power Fund Series ini kita kasih tahu bahwa harga yang kalian dapat segini. Jadi ini reksadana saham bisa ditransaksikan secara real time. Jadi kalau misalkan ibaratnya ini kan reksadana saham, underlying-nya saham itu kan selama jam market itu bergerak. Kenapa harga reksadana saham tuh diem aja gitu? Bergeraknya cuma sehari sekali gitu. Bahkan kalau kita ngelihat di NAV-nya misalkan ya, kita mau beli reksadana saham sekarang, NAV-nya sekian. Itu kan sebenarnya harga kemarin kan ya. Harga kemarin, dan kita tidak bisa mendapatkan harga tersebut gitu. Betul. Di saat ini juga udah gak bisa mendapatkan harga kemarin gitu. Nah, makanya kita bilang bahwa reksadana saham yang baru kita keluarin ini, Power Fund Series ini adalah ini reksadana saham bisa dibeli secara real time. Bisa dibeli secara real time. Itu benar-benar teman-teman belum pernah deh ngerasain yang namanya beli reksadana saham. Saat kalian klik, kalian tahu harganya dan langsung masuk portfolio Anda. Gitu. Jadi benar-benar tahu nih harga dannya di berapa, dapat berapa unit, reksadana kan unit, gitu. Dan harganya itu nanti langsung bergerak. Karena itu real time pricing, karena harganya real time, pas kita execute real time dan juga langsung langsung masuk ke market gitu, masuk ke market, jadi langsung mark to market kita ngelihat nih pergerakannya seperti apa. Gitu. Itu salah satu kelemahan reksadana yang Mas sebut. Nah, nextnya yang tadi saya bilang saya mencoba untuk kayak riset ke customer dari Indo Premier sendiri. Yang kedua itu transparansi. Betul. Mas Ares tahu nggak transparansi reksadana saham tuh kurangnya di mana?
Saya biasanya kalau beli reksadana saham ya, kan wajib ya kalau teman-teman beli reksadana itu kan harus wajib membaca fun fact sheet-nya kan ya. Betul sekali. Ya, di mana di situ kalau misalnya teman-teman lihat di fun fact sheet-nya reksadana saham itu kan ada kan sebenarnya saham-saham yang ada di dalamnya itu. Betul, produk saham produk ya, saham yang ada di dalam. Ya. Cuman ya memang terbatas kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah hanya top 10-nya saja Betul kan. sekali. Padahal bisa saja dalam satu produk itu lebih dari situ kan. Betul. Ada sekitar 20 saham. Tapi kenapa di fun fact sheet-nya hanya 10 saham? Nah menurut saya memang itu salah satu kelemahan sih, dalam artian kita mau beli itu produk. Iya. Tapi kenapa nggak semuanya ada gitu kan ya. Betul, kita sebagai investor rada aneh ya gitu. Bener. Kita punya duit, kita mau beli tapi kita nggak dikasih tahu semua. Betul. Betul. Nah makanya ini adalah salah satu isu besarnya Mas Eros. Oke, kalau real time salah satu isu, tapi ini loh isu besarnya. Kita nggak dikasih tahu dibeliin saham apa. Betul. Padahal itu duit kita gitu. Betul. Itu orang tuh pada investor-investor reksadana saham tuh pada gigit jari di situ. Itu nggak tahu. Intinya adalah kalau misalkan produk reksadana saham tersebut naik, mereka happy-happy aja. Betul kan? Ya terserah lah lu mau beliin saham apa aja, as long as naik nggak masalah. Tapi kalau turun, permasalahannya kalau turun adalah mereka itu nggak bisa belajar, Mas Eros. Dia nggak tahu dia itu kecelek di saham yang mana gitu. Saham yang mana yang membuat dia turun. Nah di reksadana saham Power Fund Series ini, kita itu nggak cuman kasih top 10 doang, kita buka semuanya. Kalau misalkan contohnya kita punya produk misalkan reksadana saham High Dividend 20, itu adalah kumpulan 20 saham yang rajin membagikan dividen. Kita kasih tahu 20-20-nya. Oke. Gitu. Dan di aplikasi kita kasih real time harga juga. Real time harga adalah pergerakan harganya. Jadi kayak saham A misalkan bobotnya berapa persen untuk di reksadana saham ini, dan hari ini pergerakannya gimana gitu. Itu kita kasih portfolio composition file, kita belum bilangnya itu real time, jadi seluruhnya kita kasih tahu, dan itu bergeraknya real time. Dibandingin dengan reksadana konvensional, fund fact sheet tadi Mas Eros harus tahu fund fact sheet itu cuma diupdate 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Market bergeraknya setiap hari Mas Eros. Betul. Gitu. Jadi fund fact sheet berubahnya itu hanya 1 bulan sekali. Di kita kasih informasi namanya portfolio composition file. Itu adalah real time selama jam market. Wow. Jadi benar-benar real time, benar-benar dikasih tahu semua saham di dalamnya ya. Iya, even sampai cash komponen. Iya, betul, karena cash komponennya juga penting ini ya, terutama buat kita yang mau naruh dana gede kan. Betul. Ya. Karena jangan sampai nanti kita mau beli produk reksadana nominalnya gede ya, khususnya buat misalkan teman-teman korporasi mungkin ya. Dia mau tarik duitnya cash ternyata cash komponennya sedikit tuh, nggak bisa ditarik. Itu jadi semacam bahaya juga ya itu ya. Betul. Jadi kita bisa bilang bahwa teman-teman yang udah investasi reksadana saat ini, ya investor reksadana banyak lah, Mas Eros, sudah belasan juta sekarang kan. Pasti teman-teman tuh belum tahu bahwa reksadana itu misalkan ada total dana kelolaan atau kita sebutnya biasanya AUM. Aset under management. Misalkan ada 1 triliun. Itu nggak 1 triliunnya dibelikan saham. Gitu. Pasti ada dana yang tidak dibelikan yang kita sebut dengan cash komponen. Nah, di kebanyakan atau di reksadana non si Power Fund Series ini, reksadana konvensional kita bilang ya, itu nggak dikasih tahu. Sementara kalau di Power Fund Series ini kita kasih tahu total dana kelolaan kita misalkan berapa, 500 miliar gitu. 500 miliar berapa yang dibeliin saham A, berapa yang dibeliin saham B, berapa yang duit nganggurnya sebagai cash gitu. Wah, benar-benar kelihatan semua ya. Sampai nominalnya ya. Sampai nominalnya tinggal dijumlahin. Karena kalau misalkan di fund fact sheet, ini sedikit cerita aja Mas Eros. Biasanya ditampilkan tentang top 10. Top 10 itu biasanya menggambarkan 50-60% dari total portfolio. Dari total AUM. Jadi misalkan total AUM-nya tadi kita sebut 1T itu ya. Di fund fact sheet itu kita ngelihat, saham saya dibelikan 600 miliar ke sini. 400 miliar kita nggak tahu dibelikan kemana. Jadi 40% dari duit investor nggak tahu dibelikan kemana. Gitu. Tidak di state di dalam fund fact sheet-nya. Itu bukan salah satu, itu adalah problem terbesar yang udah kita solve gitu. Oke. Jadi Power Fund Series ini bisa men-solve tadi ya, bisa dikatakan sebagai salah satu
jalan keluar lah ya. Jalan keluar, betul. Jalan keluar di mana secara fund fact sheet-nya lebih clear ya, lebih transparan, real time lagi ya. Termasuk juga komponen-komponennya semua ada ya. Iya, cash komponen kelihatan di situ. Kemudian satu problem lagi sebenarnya Mas, kalau kita bicara mengenai reksadana ini kan ya pada suatu hari kan kita invest. Suatu hari kan kita tarik gitu kan ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebutuhan kan itu. Kebutuhan di mana taruhlah kita misalkan saya sendiri ketika saya ada uang nganggur ya, saya sendiri pun juga nggak cuman dianggurin di rekening, pasti saya beliin paling nggak reksadana ya. Jadi selain saya punya saham, saya sendiri juga kolektor reksadana. Betul. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita butuh duit, mau kita tarik tuh, itu kan cukup lama juga itu Mas ya. Bisa sampai lebih dari 5 hari kerja mungkin ya. 5 hari kerja ya rata-rata segitu. Nah, kira-kira gimana itu Mas kalau kondisi seperti itu? Iya, di kondisi ini bahwa reksadana saham itu kan secara peraturan itu reksadana saham itu maksimal redemption-nya itu adalah 7 hari kerja. 7 hari, bisa sampai 7 hari kerja kan ya? 7 hari kerja gitu. Up to 7 hari kerja itu membuat bahwa prakteknya saat ini gitu rata-rata redemption reksadana saham khususnya itu adalah ya 3-7 hari. Nah di situ tuh ada yang namanya ketidakpastian ya masalah ketidakpastian kayak bisa 3 hari kerja, bisa 4 hari kerja, bisa 5 hari kerja gitu kan. Iya, ada nggak yang 2 hari kerja? Jarang, tapi jarang gitu. Apalagi kalau liburnya banyak gitu Mas ya. Nah, Sabtu Minggu ada tanggal merahnya hari Selasa. Apalagi di Indonesia tahun ini 2025 cukup banyak ya Mas ya tanggal banyak, betul. Makin panjang lagi gitu. Nah makanya si reksadana Power Fund Series ini salah satu kendala juga yang Mas sebut, yaitu adalah si redemption period, karena investasi harus di-redeem lah, nggak mungkin investasi terus gitu kan. Nah di saat redeem rata-rata orang investasi adalah lagi butuh cepet gitu. Dan itu make sense gitu. Nah makanya kita kasih fitur adalah redemption kita adalah 2 hari pasti cair. 2 hari pasti cair. Jadi bener-bener kita secara settlement seperti saham. Saham kan juga sama kan, setelah jual 2 hari cair. Kenapa reksadana saham? Kalau misalkan reksadana saham yang sekarang itu nggak bisa 2 hari Mas Dodi gitu. Banyak yang bertanya waktu itu pas aku banyak ngomongin tentang keunggulan Power Fund Series ini gitu. Yang aku bilang bahwa kalau misalkan reksadana saham itu kan prosesnya cukup panjang ya. Ada keterlibatan dari bank custody. Gitu. Betul. Nah itu yang membuat adanya semacam waktu yang dibutuhkan oleh dari MI ke bank custody dan juga ke regulator, ke CKP dan segala macamnya, dan juga nanti masuk ke investor. Kita di Indo Premier secara teknologi kita berhasil mengkat beberapa operation yang cukup signifikan, membuat kita bisa memberikan kepastian kepada nasabah. Nasabah jual misalkan tanggal 1, tanggal 3 itu udah cair. Beli reksadana, jual reksadana seperti jual saham ya. Betul. 2 hari, settlement 2 hari langsung cair ya. Langsung cair, dan itu nanti bisa ditarik ke rekening customernya. Wah keren ini, keren. Jadi ya bisa dikatakan reksadana Power Fund Series ini memberikan solusi ya. Betul. Dari kelemahan-kelemahan reksadana konvensional tadi ya Mas Betul sekali. Jadi bisa disimpulkan ada 3 hal tadi ya. 3 hal tadi. Redemptionnya lebih cepat, 2 hari, kemudian real time, harganya real time, kemudian transparan ya. Oke. Itu 3 utamanya Mas. 3 utama, benar. Ini sebenarnya 3 permasalahan utama di reksadana sebenarnya. Betul, iya betul. Nah tapi si Power Fund Series ini Indo Premier itu berhasil juga menambahkan lagi fitur dari produk reksadana saham si Power Fund Series ini. Yang pertama itu Mas, itu adalah reksadana saham kan biasanya bisa ditransaksikan dengan harga akhir hari doang. Betul. Yang sekarang bisa real time. Betul. Dan kita itu reksadana Power Fund Series ini tidak menghilangkan metode lama. Gitu. Jadi saat masuk ke aplikasi kita, pilih produknya misalkan adalah tickernya misalkan ya XIHD, yaitu adalah reksadana High Dividend 20 gitu ya. Reksadana saham High Dividend 20 itu kita bisa pilih, saya mau langsung transaksi real time atau kita tetap menyediakan saya nyaman dengan transaksi akhir hari. Akhir hari, jadi saya masukin duit dulu, harganya nanti dapat
belakangan nggak apa-apa deh tutup hari gitu. Tapi kalau misalkan mau real time, kita mau beli produk investasi yang kita tahu harganya langsung saat kita transaksi, yaitu adalah di real time. Jadi kita tidak menghilangkan metode lama gitu, karena kita tahu reksadana saham itu orang itu udah pahamnya adalah dengan harga akhir hari. Betul. Gitu. Jadi orang yang tetap nyaman dengan akhir hari kita tidak kesampingkan, tetap ada metode itu. Dan orang yang orang yang seneng dengan harga akhir hari tetap bisa menikmati dengan transparansi, real time harga yang bergerak, dia tetap bisa menikmati gitu Mas. Jadi tidak menghilangkan metode lama ya. Keren. Gitu. Selain memberikan solusi, juga tidak menghilangkan cara yang lama juga. Betul, kita memberikan opsi supaya beberapa investor yang memang sudah senang dengan real time itu kan manfaatnya banyak Mas, bisa momentum yang mau dia lakukan, betul. Lebih ke arah dia mau berunit, kayak unitnya berapa nih yang saya dapat gitu. Nah real time itu men-solve banyak isu. Jadi kalau teman-teman yang sukanya tetap harga akhir hari, kita tetap serve dengan harga akhir hari gitu. Wow, keren. Terus kira-kira berapa tuh istilahnya minimal kita bisa beli reksadana Power Fund Series ini? Oke, Power Fund Series ini ya ini sejujurnya bisa dibilang salah satu selling point, tapi aku nggak mau bilang ini selling point yang bagus banget juga, karena nggak ada sih orang investasi yang sekecil ini gitu. Power Fund Series kita ada yang kalau harga reksadana itu kan kita sebutnya dengan NAV ya Mas. NAV kita ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Gitu harga NAV-nya. Nah kalau misalkan reksadana pada umumnya kan minimum belinya ada yang 100.000. Ada yang 100.000 unit ya? Bukan, 100.000 rupiah. Oh, 100.000 rupiah. Untuk beli reksadana ya. Betul. 100.000 rupiah gitu. Nah kalau di Power Fund Series ini kita tinggal lihat aja NAV-nya berapa. NAV-nya misalkan 500 gitu. Atau 1.000. Ya kita bisa beli dari 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Satu unit. Jadi kalau reksadana tadinya pakainya amount, kita sekarang udah bisa benar-benar 1 unit atau 1 lembar. Jadi 1 lembar itu sama dengan adalah ya harga NAV tersebut. Jadi minimum belinya ada yang 500 rupiah, ada yang 700 rupiah, ada yang 1.000 rupiah, tergantung produk yang dipilih Mas Erwan. Nah itu kalau kita selalu bilang Power Fund Series minimum belinya berapa, 1.000 gitu. Jadi kita bilang kayak kita benar-benar mau democratize. Jadi teman-teman yang udah bertransaksi atau berinvestasi di reksadana, kan udah tahu nih experience reksadana konvensional seperti apa. Let's try our new product gitu. New product ini Power Fund Series. Kalian nggak mesti untuk kayak harus minimum investasi gede gitu. Di kita invest ya kita sewajarnya aja minimal 500.000 atau 1 juta. Dapatin experience-nya. Apa yang berbeda dengan reksadana saham pada umumnya? Mulai tadi yang minimumnya kecil, real time, transparan, redeem dan segala macam. Langsung kayak misalkan udah berapa hari nih, terus kayak mau coba redeem, bukan karena harganya udah naik atau apa ya, lebih karena mau tahu experience-nya bener gak sih yang dibilang oleh orang iPod Fund ini 2 hari langsung cair gitu, langsung redeem. Jadi experience-nya dapat. Once experience-nya dapat, jadi comfort level mereka naik gitu, mereka bakal bisa invest lebih banyak di situ gitu. Jadi nyaman, namanya produk reksadana itu harus real time, harus transparan. Kita kayak set new standard dari reksadana di Indonesia gitu Mas. Oke, betul. Ini juga menarik ya. Jadi buat nih teman-teman, karena memang reksadana Power Fund Series ini baru ya, dan ini sebenarnya produk revolusioner ya. Betul sekali. Karena istilahnya memberikan solusi dari kelemahan-kelemahan reksadana yang lama. Betul. Cuman memang kadang produk baru orang-orang belum confident nih. Bisa coba dulu sebagian, kan itu nggak langsung mindahin semua, tapi sebagian dicoba dan ternyata kalau misalkan nyaman ya pastinya kita besarin lagi, makin yakin. Kita yakin kalau orang udah nyaman di suatu produk investasi, pasti mereka menambah buying power mereka di situ gitu. Jadi menyisihkan lebih banyak di situ. Jadi coba aja dulu dengan kayak 500.000, 1 juta, even 100.000, 50.000 pun coba dapetin experience-nya, nanti ya give us feedback kalau misalkan ada. Tapi kalau nyaman ya kalian nikmatilah produk yang kita buat ini. Gitu. Oke. Nah mungkin lagi nih Mas Dodi, tadi Mas Dodi sempat spill tuh tentang reksadana Power Fund Series ini kan pakai acuan indeks juga ya. Tadi Mas Dodi spill salah satu produknya Power Fund Series ini yang high dividend.
Nah, kira-kira diambil indeks apa aja tuh Mas untuk reksadana Power Fund Series? Oke, sebenarnya si produk Power Fund Series ini ada 13 gitu ya Mas ya. 13 ya. Mostly indeks, tapi ada juga yang reksadana aktif. Ada yang pengelolanya aktif gitu. Aku spill di sini 2 produk terbesar kita. Sisanya nanti bisa download aplikasi kita iPod. Nanti tinggal cari iPod Fund, di situ langsung keluar nih produknya ada 13 apa aja. 2 produk andalan kita itu, yang pertama itu adalah si reksadana saham High Dividend 20 atau kodenya XIHD. XIHD ya, tikernya XIHD. Betul. Okay. Yang kedua itu adalah si reksadana Pevindo iGrid. Pevindo iGrid. Ya, kalau yang High Dividend 20, kalau High Dividend 20 itu kan adalah kumpulan emiten atau saham yang rajin membagikan dividen secara histori. Iya. Berarti kan itu adalah kumpulan top 20 memang yang secara profit emang udah oke gitu, karena dia rajin membagikan dividen. Nah, kalau yang kedua dengan kode XIPI gitu, XIPI itu CP itu adalah Pevindo iGrid. Itu adalah list perusahaan dengan kredit scoring yang bagus. Intinya adalah keuangan yang sehat. Kita kredit scoringnya bagus, keuangan yang sehat itu kita kumpulkan. Gitu, nanti list sahamnya kalian bisa buka aplikasi kita. Di situ karena tadi kita udah mention transparan, kelihatan tuh CP itu kita sebutnya CP sama XIHD ya. Itu XIHD itu ada 20 saham, terus CP ada 25 saham. Kalian cari deh, lihat sahamnya listnya apa aja, bobotnya seperti apa aja. Itu kita kasih 100% di situ, nggak ada yang ditutup-tutupi seperti fund fact sheet. Gitu, itu 2 produk andalan kita Mas Eros. Dan kalian bisa cek di situ juga sekalian performance-nya kayak gimana, Komberg IHSG. Gitu. Betul. Jadi silahkan nih teman-teman kalau mau ngelihat produk dari reksadana Power Fund Series ya, pertama download aplikasi iPod-nya dulu. Ya teman-teman bisa download melalui link ya di dalam deskripsi di video ini ya. Kemudian tadi dari Mas Dodi sebutkan ya, mention tickernya yaitu XIPI ya, CP dan juga XIHD ya. Betul. Ya, di mana itu merupakan 2 produk reksadana Power Fund Series, 2 unggulan. 2 unggulan saat ini. Jadi teman-teman bisa melihat fun fact sheet-nya dari aplikasi iPod-nya langsung, apa saja di dalamnya, kemudian bagaimana komposisinya dan sebagainya, semua terbuka jelas di situ dan itu real time ya. Real time di portfolio composition file gitu. Iya. Oke. Wah, ini menarik sekali Mas. Jadi bisa dikatakan memang salah satu ya solusi buat kita terutama yang masih baru, bingung stock picking dan sebagainya ya, kita bisa pakai reksadana tadi ya, dan reksadana Power Fund Series ini yang menurut kita sudah paket paling komplit lah ya. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih Mas Dodi, kira-kira untuk ya rekomendasi lah buat teman-teman investor ini, terutama yang masih baru nih, terutama karena kita lihat ya pertumbuhan investor kita kan dalam setahun 2 tahun terakhir ini kan bagus banget ya. Growth-nya cukup signifikan. Cukup signifikan, tapi kan ya memang kalau orang baru ya kadang suka bingung dengan market yang katanya gampang cuan, ternyata market nggak seindah itu. Betul sekali. Ya, kira-kira rekomendasinya gimana nih Mas Dodi? Ya, saya sebetulnya untuk merekomendasikan kan balik ke risk masing-masing. Tapi kalau pribadi, ini pribadi saya untuk mendapatkan untung dari pasar saham itu kan ada 2 yang saya sangat suka. Mungkin ada yang lainnya. Yang pertama itu capital gain, kedua itu dividen. Iya, betul kan. Nah, kalau dari saya, kenapa saya suka perusahaan yang membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen itu udah pasti untung. Untung dari segi perusahaannya, performance-nya. Yang kedua, harga saham itu kan kadang juga tidak reflect 100% dari keuntungan, dari laporan keuangan. Itu kan harga sahamnya itu nggak reflect ke situ ya. Nah, kalau misalkan harga sahamnya turun dengan ada dividen, saya berharap itu adalah bisa menutupi dari kekurangan harga saham tersebut. Jadi kalau misalkan dividen itu kan udah pasti. Dividen pasti, dan juga si harga saham bisa naik turun. Kalau misalkan saya lagi untung, saya bisa dapat dividen dan kenaikan capital gain. Tapi kalau misalkan perusahaannya harganya lagi kurang bagus gitu, saya tetap bisa mendapatkan dividen. Jadi saya merekomendasikan untuk si XIHD ini, kenapa ya, lebih karena 2 corong terbesar ya, capital gain dan juga dividen dapat. Dan itu yang membuat saya cukup yakin si XIHD ini
teman-teman bisa cek juga sekarang di aplikasi iPod. Performance-nya tetap di atas IHSG seperti itu. Oke, itu sedikit rekomendasi saya Mas ya. Pribadi ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Dodi. Ini nggak kerasa udah cukup panjang juga kita ngobrol ini ya, dan harapannya teman-teman bagi khususnya nih teman-teman yang baru masuk di saham ya, saat ini kebingungan, nah nanti bisa belajar ya, bisa download dulu aplikasi iPod-nya, kemudian bisa coba praktekkan tentang coba dulu beli reksadana Power Fund Shares ini ya, yang dimana nanti ya salah satu yang unggulannya adalah XIHD tadi ya. XIHD dimana isinya adalah saham-saham yang dia secara performa bagus dan membagikan dividen. Rutin membagikan dividen. Oke, mungkin sekian mungkin ya Mas Dodi ya. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke Jogja, sudah memenuhi undangan kami ya, dan semoga video ini, podcast kali ini juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton video kali ini ya. Dan oke, kita tutup. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.